Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat, dengan materi IPS dan PPKN. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah IPS 3.2, menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Lalu PPKN 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar yang ada di sini. Terdapat dua gambar yang berbeda, yaitu ada para nelayan yang sedang mencari ikan di laut dan ada para petani yang sedang menanam padi. Apa tujuan dari aktivitas di samping? Nah, kedua aktivitas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di situ terdapat para nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Nah, tujuan dari aktivitas tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ikan di masyarakat. Jika nelayan tidak melaut, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan ikan. Lalu gambar yang kedua, di situ terdapat para petani yang sedang menanam padi di sawah. Nah, apa sih tujuan dari aktivitas tersebut? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan padi di masyarakat. Jika petani tidak menanam padi, maka masyarakat akan kesulitan memakan nasi sebagai makanan pokok. Jadi, terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi misalnya untuk daerah pegunungan itu biasanya terdapat perkebunan teh. Maka perkebunan teh itu dapat dioptimalkan potensinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lalu yang berada di daerah laut ya, daerah tepi pantai itu biasanya dioptimalkan dengan mencari ikan di laut. Lalu yang ada di dataran rendah itu biasanya sawah ya, bertani. Maka dapat dioptimalkan daerah tersebut dengan menanam padi di sawah sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya. Lalu juga untuk daerah yang biasanya terkenal dengan karya seninya ya, itu bisa membuat batik ataupun karya seni pahat. Nah, itu bisa dioptimalkan juga untuk meningkatkan potensi daerahnya sehingga kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat seperti itu. Nah, jadi anak-anak, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut bisa dilihat dari karya seni daerah setempat atau juga bisa dilihat dari makanan khas daerah tersebut. Berbagai usaha karya seni dan makanan khas suatu daerah dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakatnya. Sebuah kota bisa menjadi terkenal karena karya seni dan makanan khasnya. Nah, jadi biasanya kalau kita pergi ke suatu kota, itu biasanya kita membawa oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya itu bisa berupa barang ya dengan karya seni atau bisa berupa makanan khas dari kota tersebut. Selanjutnya, kalian bisa lihat pada pembelajaran ketiga di halaman 160. Di situ terdapat teks tentang perajin batik osing. Nah, nanti kalian bisa baca ya. Jadi, perajin batik osing itu adalah ciri khas dari Banyuwangi ya. Nah, batik osing ini menjadi
potensi dari daerah Banyuwangi tersebut, sehingga masyarakat setempat menjadi sejahtera karena masyarakat tersebut sebagai perajin batik osing ini. Lalu kalian bisa lihat juga pada pembelajaran keempat di halaman 173, di situ terdapat teks tentang usaha bolu meranti Medan. Nah, usaha bolu ini menjadi ciri khas oleh-oleh dari Medan ya. Jadi bolu meranti ini menjadi ciri khas oleh-oleh dari Medan. Nah, ini juga menjadi salah satu potensi daerah tersebut sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa jenis oleh-oleh makanan khas kota di Indonesia. Yang pertama itu ada bapia. Bapia ini menjadi ciri khas oleh-oleh makanan dari Jogja ya. Selanjutnya ada empek-empek yaitu dari Palembang, lalu ada bika Ambon yaitu dari Medan atau Sumatera Utara, lalu ada serabi Solo. Nah, itu juga dari Solo. Dan ada kue sagu, itu oleh-oleh dari Papua ya, menjadi ciri khas dari Papua. Lalu ada keripik apel. Keripik apel ini adalah oleh-oleh makanan khas dari Malang. Dan ada lumpia. Lumpia ini ciri khas dari Semarang. Dan juga ada lamang. Lamang ini adalah ciri khas dari Sumatera Barat. Usaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi sumber penghasilan bagi produsen dan masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Usaha-usaha tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar seorang anak dan ibu yang sedang mengerjakan tugas. Nah, ternyata anak tersebut sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Ibu, aku sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Lalu ibunya membalas, bagus sekali nak, kamu sudah menyelesaikan kewajibanmu dengan tanggung jawab. Nah anak-anak, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran PPKN ya. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak bertanggung jawab, maka ia harus menanggung akibatnya. Nah, selanjutnya di sini ada akibat sikap tidak bertanggung jawab. Ya, jadi akibatnya dari sikap tidak bertanggung jawab, yaitu yang pertama, tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Lalu yang kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Ya, jadi itu akibat dari sikap tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ terdapat beberapa gambar. Yang pertama yaitu gambar yang menjelaskan bahwa masyarakat sekitar tertib dalam membuang sampah, sehingga lingkungannya menjadi asri, bersih, dan nyaman. Lalu yang kedua dan ketiga, di situ terdapat gambar yang menjelaskan bahwa masyarakat sekitar tertib dalam berlalu lintas, ya, sehingga merasakan juga nyaman ya dalam berlalu lintas. Nah, kira-kira bagaimana pendapatmu jika berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar di samping ini? Tentunya kita pasti akan merasakan senang, bahagia, dan merasakan kenyamanan ya, karena lingkungannya sudah bersih dan juga tertib ya. Nah, kira-kira apa ya akibat yang akan terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Nah, ternyata jika tidak ada tanggung jawab di masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah sosial.
Nah, berikut ini ada beberapa masalah sosial yang muncul akibat tidak adanya tanggung jawab dari hak dan kewajiban seseorang, ya. Yang pertama yaitu ada sampah. Sampah yang berserakan di lingkungan disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah. Lalu yang kedua, kali atau sungai yang kotor itu disebabkan oleh pabrik yang membuang limbah ke sungai dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Lalu yang ketiga ada bangunan liar. Bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Itu akan mengganggu kegiatan masyarakat sekitar, ya. Lalu yang keempat ada kemacetan lalu lintas. Nah, ternyata banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Baik anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.